Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi Kapita Selekta 4, yaitu mengenai program linear. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Azizah, NIM 1808105162. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri 1. Perkenalkan, saya Retno Ayu Wulandari dengan NIM 1810105-169 dari kelas 6E. Di sini saya sebagai pemateri 2. Halo, saya Siti Robiah, NIM 18081051190 dari kelompok 3, Kapsel 4, kelas 6E. Nah, saya di sini sebagai pemateri 3. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada materi program linear, kita sedikit mengulang kembali tentang konsep SPLDV dan SPLTV, di mana konsep ini merupakan bagian dari program linear itu sendiri. Yang pertama akan dibahas mengenai konsep sistem persamaan linear dua variabel, SPLDV. Sistem persamaan linear adalah himpunan beberapa persamaan linear yang saling terkait dengan koefisien persamaan adalah bilangan real. Kemudian, sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah suatu sistem persamaan linear yang memiliki dua variabel. Cara menentukan himpunan penyelesaian dua persamaan linear ini dapat menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama ada metode eliminasi, kemudian yang kedua ada substitusi, yang ketiga ada gabungan atau eliminasi dan substitusi, dan yang keempat ada metode grafik. Nah, kemudian bentuk umum sistem persamaan linear dengan dua variabel x dan y adalah sebagai berikut. A1x ditambah B1y sama dengan C1, di mana disebut dengan persamaan 1. Kemudian A2x plus B2y sama dengan C2, di mana disebut dengan persamaan 2. Dengan A1, A2, B1, B2, C1 dan C2 merupakan anggota bilangan real, dan A1, A2, B1, B2, C1, C2 tidak sama dengan 0. Oke, next selanjutnya yaitu konsep sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Kemudian, cara menentukan himpunan penyelesaian pada SPLTV ini masih sama dengan cara menentukan himpunan penyelesaian pada SPLDV, yaitu dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua ada substitusi, yang ketiga ada gabungan atau eliminasi dan substitusi, dan yang keempat ada metode grafik. Bentuk umum sistem persamaan linear dengan 3 variabel x, y, dan z adalah sebagai berikut. A1x ditambah B1y ditambah C1z sama dengan D1, di mana disebut dengan persamaan 1. Kemudian A2x ditambah B2y ditambah C2z sama dengan D2 disebut dengan persamaan 2. Dan yang terakhir ada A3x ditambah B3y ditambah C3z sama dengan D3 disebut dengan persamaan 3. Dengan A1, A2 sampai dengan D3 merupakan anggota bilangan real, dan A1, A2, A3 sampai D3 tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu konsep SPLDV atau SPLTV ini terdapat sistem persamaan linear homogen, di mana pengertiannya sistem persamaan linear homogen merupakan sistem persamaan linear dengan suku konstan sama dengan 0 dan memenuhi salah satu dari dua hal berikut. Yang pertama, sistem tersebut hanya mempunyai penyelesaian trivial. Kemudian yang kedua, sistem tersebut mempunyai tak berhingga banyaknya penyelesaian tak trivial selain penyelesaian trivial. Nah, disebut penyelesaian trivial yaitu apabila semua nilai variabelnya adalah sama dengan 0. Kemudian disebut tak trivial yaitu ketika memiliki banyak penyelesaian. Selanjutnya kita masuk pada pengertian program linear. Program linear diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu persoalan penyelesaian optimum dengan menggunakan metode matematik yang dirumuskan dalam bentuk persamaan-persamaan atau pertidaksamaan linear. Next, pada grafik penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel.
perdasamaan linear dua variabel yaitu perdasamaan yang memuat dua peubah, misalnya yaitu X dan Y. Kemudian bentuk-bentuk perdasamaan linear yaitu sebagai berikut. AX ditambah BY kurang dari C. AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. AX ditambah BY lebih besar dari sama dengan C, atau AX tambah Y lebih besar dari sama dengan C. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah garis AX plus BY sama dengan C pada bidang kartesius dengan cara mencari titik-titik potong grafik dengan sumbu X, Y sama dengan 0, dan sumbu Y yaitu X sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ambil titik sembarang P, X1, Y1 yang bukan terletak pada garis tersebut. Kemudian dihitung nilai dari AX1 plus BY1. Nilai AX1 BY1 ini dibandingkan dengan nilai C. Kemudian yang ketiga, daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan AX plus BY kurang dari sama dengan C ditentukan sebagai berikut. Jika AX1 ditambah BY1 kurang dari C, maka daerah yang memuat P merupakan daerah penyelesaian. Jika AX1 plus BY1 lebih besar dari C, maka daerah yang memuat titik P bukan merupakan daerah penyelesaian. Langkah selanjutnya yaitu daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan AX plus BY lebih besar dari sama dengan C ditentukan sebagai berikut. Jika AX1 ditambah BY1 lebih besar dari C, maka daerah yang memuat P merupakan daerah penyelesaian. Kemudian jika AX1 plus BY1 kurang dari C, maka daerah yang memuat titik P bukan merupakan daerah penyelesaian. Selanjutnya yaitu daerah yang bukan merupakan penyelesaian diberi arsiran, sehingga daerah penyelesaiannya merupakan daerah tanpa arsiran. Hal ini sangat membantu pada saat menentukan daerah yang memenuhi terhadap beberapa pertidaksamaan. Akhir yaitu daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang memuat tanda sama dengan digambar dengan garis penuh, sedangkan daerah penyelesaian pertidaksamaan yang tidak memuat tanda sama dengan digambar dengan garis putus-putus. Oke, next, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Retno Ayu Wulandari. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X plus Y lebih dari sama dengan 3, dan 3X plus Y lebih dari sama dengan 6. Jawab. Yang pertama, kita selesaikan dulu untuk persamaan X plus Y lebih dari sama dengan 3, yaitu mempunyai persamaan X plus Y sama dengan 3. Dan titik potong grafik dengan sumbu koordinat dapat dicari seperti berikut ini. Misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 3. Dan apabila Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Titik potong dengan sumbu koordinat adalah 3,0 dan 0,3. Ambillah titik P 0,0 sebagai titik uji pada X plus Y lebih dari sama dengan 3 dan diperoleh 0 plus 0 kurang dari sama dengan 3. Daerah yang memuat titik 0,0 bukan merupakan penyelesaiannya, maka daerah tersebut terarsir. Lalu selanjutnya, untuk persamaan 3X plus Y lebih dari sama dengan 6, yaitu mempunyai persamaan 3X plus Y sama dengan 6, dan titik potong grafik dengan sumbu koordinat dapat dicari seperti berikut ini. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 6. Dan apabila kita misalkan Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2, karena 6 dibagi 3. Titik potong dengan sumbu koordinat adalah 2,0 dan 0,6. Ambillah titik P 0,0 sebagai titik uji pada 3X plus Y lebih dari sama dengan 6 dan diperoleh 3 dikali 0 plus 0 kurang dari sama dengan 6. Daerah yang memuat titik 0,0 bukan merupakan penyelesaiannya, maka daerah tersebut terarsir. Daerah penyelesaiannya merupakan daerah tanpa arsiran seperti pada grafik berikut. Dapat kita lihat grafiknya seperti yang ada di gambar ini. Pengertian model matematika. Model matematika adalah suatu rumusan atau dapat berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari suatu penafsiran ketika menerjemahkan suatu soal verbal.
Model matematika pada persoalan program linier pada umumnya membahas beberapa hal, yaitu yang pertama, model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua peubah yang merupakan bagian kendala-kendala yang harus dipenuhi oleh peubah itu sendiri. Lalu yang kedua, model matematika yang berkaitan dengan fungsi sasaran yang hendak dioptimalkan atau minimalkan atau maksimalkan. Mengubah kalimat verbal menjadi model matematika. Untuk mempermudah mengubah soal-soal verbal yang berbentuk program linier ke dalam model matematika digunakan tabel sebagai berikut, di mana tabel itu terdapat variabel 1 atau X, variabel 2 yaitu Y, dan persediaan. Lalu ada variabel lain 1, variabel lain 2, variabel lain 3. Contoh model matematika. Untuk membuat roti A diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Sedangkan untuk roti B diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Tepung yang tersedia hanya 4 kg dan mentega yang ada 1,2 kg. Jika harga roti A Rp400 dan roti B harganya Rp500. Buatlah model matematikanya. Jawab, misalkan banyak roti A sama dengan X dan banyak roti B sama dengan Y. Berarti variabel yang lain adalah tepung dan mentega. Sehingga tabel yang diperoleh sebagai berikut. Variabel roti A tadi tepungnya 200 gram. Lalu menteganya 25 gram. Lalu roti B tepungnya 100 gram. Dan roti B menteganya 50 gram. Dengan persediaan tepung 4 kg diubah menjadi gram jadi 4000 gram dan mentega 1200 gram. Terigu dan mentega paling banyak tersedia 4 kg atau 4000 gram dan menteganya yaitu 1,2 kg atau 1200 gram. Jadi tanda pertidaksamaannya yaitu kurang dari sama dengan. Dari tabel dapat dibuat pertidaksamaan. Yang pertama, 200x plus 100y kurang dari sama dengan 4000. Disederhanakan, kita bagi 100. Jadi 2x plus y kurang dari sama dengan 40. Nah, ini ditandai dengan persamaan 1. Lalu 25x plus 50y kurang dari sama dengan 1200. Disederhanakan, x plus 2y kurang dari sama dengan 48. Kita tandai dengan persamaan 2. Karena x dan y adalah bilangan bulat yang tidak negatif, maka x lebih dari sama dengan 0 kita tandai dengan persamaan 3. Dan y lebih dari sama dengan 0 kita tandai dengan persamaan 4. Harga roti A Rp500 dan roti B Rp400. Maka hasil penjualan dapat dirumuskan dengan Z sama dengan 400X plus 500Y. Z disebut fungsi objektif atau fungsi sasaran yang dapat dimaksimumkan atau diminimumkan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Robiah. Selanjutnya yaitu nilai optimum sistem pertidaksamaan linier. Nah, nilai optimum ini biasa disebut sebagai nilai minimum atau nilai maksimum dari suatu sistem pertidaksamaan linier. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mendapatkan atau menentukan nilai optimum adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubahlah persoalan verbal ke dalam model matematika dalam bentuk sistem pertidaksamaan. Kemudian yang kedua, tentukan himpunan penyelesaiannya atau daerah visibelnya. Kemudian yang ketiga, tentukan semua titik-titik pojok pada daerah visibel tersebut. Yang keempat, hitung nilai bentuk objektif untuk setiap titik pojok dalam daerah visibel.
Dan yang terakhir, dari hasil pada langkah keempat tadi, nilai maksimum atau minimumnya dapat ditetapkan. Oke, kita langsung saja pada contoh soal dalam menentukan nilai optimum sistem pertidaksamaan linear. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif z sama dengan 5x plus 3y dengan syarat fungsi kendalanya yaitu x plus 2y kurang dari atau sama dengan 8, x plus y kurang dari atau sama dengan 6, x lebih besar dari atau sama dengan 0, dan y lebih besar dari atau sama dengan 0. Karena soal ini tidak berbentuk cerita, melainkan sudah membentuk sistem pertidaksamaan, maka langsung saja kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Seperti pada gambar di samping, yang merupakan daerah visibelnya yaitu daerah tanpa arsiran atau daerah bersih. Selanjutnya, setelah kita menentukan daerah visibelnya, kita cari titik-titik pojok pada daerah visibel tersebut. Nah, dapat dilihat dari gambar pada slide sebelumnya bahwa pada daerah visibelnya terdapat 4 titik pojok, yaitu titik O, A, B, dan C. Nah, karena titik O, A, dan C itu sudah memiliki nilai yang jelas, maka kita tinggal cari titik B dengan menggunakan metode eliminasi atau substitusi antara garis X plus 2Y sama dengan 8 dan X plus Y sama dengan 6. Diperoleh nilai X-nya yaitu 4 dan nilai Y-nya yaitu 2. Jadi titik B yaitu 4,2. Nah, setelah kita menentukan semua titik-titik pojok pada daerah visibel, maka selanjutnya kita hitung nilai bentuk objektif untuk setiap titik pojok dalam daerah visibel tersebut. Dapat dilihat di tabel bahwa terdapat 4 titik, yaitu titik O dengan 0,0, titik A dengan 6,0, titik B yaitu 4,2, dan titik C yaitu 0,4. Nah, setelah itu kita substitusikan titik tersebut pada fungsi objektif pada soal, yaitu Z sama dengan 5X plus 3Y. Jadi dapat kita peroleh bahwa nilai maksimumnya yaitu 30 dengan titik A untuk X-nya yaitu 6 dan Y-nya yaitu 0. Sedangkan untuk nilai minimumnya yaitu sama dengan 0. Pada titik O untuk X-nya yaitu 0 dan Y-nya yaitu 0. Selanjutnya yaitu garis lidik. Garis lidik adalah suatu garis yang digunakan untuk menyelidiki nilai optimum, nilai maksimum atau minimum yang diperoleh dari fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nilai optimum bentuk objektif dari himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan selain dengan menggunakan metode titik pojok dapat juga dicari dengan menggunakan garis lidik. Jadi garis lidik ini sama-sama berfungsi untuk menentukan nilai optimum dari suatu sistem pertidaksamaan linier. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari nilai optimum dengan menggunakan metode garis lidik ini yaitu: yang pertama, buatlah garis AX plus BY sama dengan K, di mana AX plus BY ini merupakan bentuk objektif yang dicari nilai optimumnya. Nah, untuk mempermudah, ambil K sama dengan AB. Kemudian yang kedua yaitu, buatlah garis-garis sejajar AX plus BY sama dengan K, yaitu dengan cara mengambil K yang berbeda atau menggeser garis AX plus BY sama dengan K ke kiri atau ke kanan. Nah, jika AX plus BY sama dengan K1 adalah garis yang paling kiri pada daerah penyelesaian yang melalui titik X1, Y1, maka K1 sama dengan AX1 plus BY1 merupakan nilai minimum. Dan jika AX plus BY sama dengan K2 adalah garis yang paling kanan pada daerah penyelesaian yang melalui titik X2, Y2, maka K2 sama dengan AX2 plus BY2 merupakan nilai maksimum bentuk objektif tersebut.
Oke, langsung saja kita ke contoh soal menentukan nilai optimum menggunakan garis lidik. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif Z sama dengan 5x plus 3y dari daerah visible yang dibatasi oleh fungsi kendalanya, yaitu 3x plus 2y kurang dari atau sama dengan 18, x plus 2y kurang dari atau sama dengan 10, x lebih besar atau sama dengan 0, dan y lebih besar dari atau sama dengan 0, dengan x yaitu bagian dari bilangan real. Nah, dapat dilihat pada gambar yang merupakan daerah visible atau daerah terarsir dari sistem pertidaksamaan yang diketahui pada soal. Untuk menentukan nilai minimumnya, kita dapat menggeser garis G sejajar ke sebelah kiri dan diperoleh garis G1 yang tepat melalui titik 0,0. Maka nilai minimumnya atau K1 yaitu substitusi antara titik 0,0 ke dalam fungsi objektif pada soal, yaitu K1 sama dengan 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 0. Maka nilai minimumnya yaitu 0. Sedangkan untuk menentukan nilai maksimumnya, kita dapat menggeser garis lidik atau garis G ini sejajar ke sebelah kanan. Nah, untuk menentukan titik mana yang termasuk pada titik maksimum, yaitu titik yang terakhir dilalui oleh si garis lidik ini atau garis G ini. Nah, pada gambar terlihat bahwa titik yang terakhir dilalui yaitu titik 6,0. Maka dapat kita simpulkan bahwa titik 6,0 ini merupakan titik maksimum. Dan nilai maksimumnya yaitu substitusi dari titik 6,0 tadi ke fungsi objektif pada soal, yaitu K2 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 30. Maka nilai maksimumnya yaitu 30. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik. Tetap semangat buat kita semua dan stay safe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.